Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada siang hari ini pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita di siang hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diridhoi di tempat yang baik, yaitu di rumah Allah, yaitu masjid. Kita buka pertemuan hari ini, kajian seperti biasa tiap Senin, tapi spesial edisinya. Spesial karena kita kedatangan tamu seperti biasa. Ustazah Nani Handayani sebagai pengisi utama, alhamdulillah telah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga kita kedatangan tamu yang dari Palestina. Maaf saya ya contekannya dulu. maaf. Bernama Syekh Muhammad Faiz Hussein Al-Ghoul. Beliau adalah Syekh Palestina asal Gaza, memiliki sanad hafalan Al-Quran insya Allah sampai ke Rasulullah SAW, S1 Tarbiyah Islamiyah di Gaza, S2 dan S3 Ilmu Al-Quran dan Hadis di UIA. Secara keilmuan Masya Allah ya Bu ya, sangat-sangat luar biasa. Kita buka pertemuan kita dan juga berharap dengan basmalah dan memohon semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baik, acara kita mulai dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari imam masjid kita, Ustadz Lalu Irhash. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا
ودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin kebetulan hadir di majelis taklim kita, monggo Bapak Haji Mukri selaku Ketua DKM untuk memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah dalam rangka untuk menambah keilmuan kita melalui suatu pengajian yang mana pada siang hari ini insyaallah informasinya akan disampaikan oleh Ustazah Nani Handayani. Dan juga selamat datang, ahlan wa sahlan
dan juga nanti akan diisi oleh tamu kita dari Palestina, yaitu Ustadz Syekh Muhammad Faiz Hussein Al-Ghul. Alhamdulillah beliau sudah berada. Mudah-mudahan nanti segera akan menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh kita sekalian, dan juga tentu mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau sehingga menambah pengetahuan kita dan mungkin juga rasa persatuan kita sesama saudara muslim antara Indonesia dengan Palestina. Saya kira cukup sekian dan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Mukri selaku Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Acara selanjutnya kita masuk ke acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh barokah ini kita bersama-sama berada di masjid yang insya Allah Allah turunkan rahmatnya, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Hari ini ibu-ibu dan bapak sekalian kita hadir di masjid yang penuh barokah ini. Semoga satu saat nanti kita mendapatkan perlindungan dari masjid ini, di mana nanti kelak tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah siang hari yang penuh barokah, tentunya sama-sama kita doakan kepada yang kami hormati dan sama-sama kita doakan selalu sehat dan barokah. Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Mukri, sehat selalu Pak. Alhamdulillah, saya sudah pernah diajak sama Bu Mukri pulang kampung ke rumah Pak Haji. Ya Allah, sekampung saudara semua Bu. Tuh ibu udah pernah diajakin belum? Ih, ya Allah, kalah sama saya. Saya udah pernah, alhamdulillah. Ibu, sama-sama kita doakan mudah-mudahan senantiasa dapat dalam naungan Al-Quran. Ustadz lalu yang sudah membacakan Al-Quran surat Al-Ahzab, mudah-mudahan insya Allah juga Allah senantiasa Allahumma arhamna bil Quran. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya juga kita doakan Ibu Haja Wiwit, Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, yang insya Allah senantiasa setia bersama kita, mengajak kita, mengkoordinir kita untuk senantiasa taklim dengan ilmu-ilmu yang insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya adalah insya Allah kita senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah dari Syekhuna yang hadir pada hari ini, Syekh Muhammad Faiz Al-Ghul. Barakallahu fikum. Semoga insya Allah Syekh senantiasa dibarokahi oleh Allah. Beliau adalah guru kita, ustadz kita dari Gaza. Ibu-ibu tunjuk tangan yang udah pernah ke Gaza. Belum ya Bu ya, sama saya. Tapi insya Allah kita cinta dengan Gaza ya Bu ya, insya Allah. Baik. Ibu-ibu sekalian, Syekh Muhammad Faiz adalah pembicara, pemateri ya, yang akan memberikan kepada kita penjelasan tentang Gaza hari ini. Dan kemarin-kemarin yang mungkin kita lebih ramai lihat di sosial media, kita akan mendapatkan berita yang sahih dari beliau. Nanti ada penterjemahnya, adik saya tapi guru saya juga, Ustazah Hasanah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustazah Hasanah ada ditemani oleh Ustazah Fatimah, alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah mereka semua di bawah naungan Yayasan Adara Relief Internasional. Adara Relief Internasional adalah sebuah NGO, ibu sekalian, atau yayasan yang fokus kepada anak dan ibu yang terkena musibah agresi dari Yahudi laknatullah di Gaza khususnya.
Maka oleh karena itu nanti beliau juga akan menjelaskan bagaimana. Sebelumnya sama-sama kita ucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya dan insya Allah kita semuanya berkumpul di telaga kausarnya insya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan. Mohon izin, maaf. Saya baru kembali dari Palestina tanggal 8 Oktober kemarin 2023. Jadi ketika saya ada di sana dengan izin Allah saya masih bisa masuk sholat di Masjidil Aqsa. Tapi saya tahu kesedihan begitu terasa oleh saya dan kami semua. Kita sebenarnya tidak nyaman, cuman karena ingat perintah Rasulullah SAW. Ibu, kenapa kita mau mendengarkan tentang Aqsa? Kenapa kita harus membela Al-Aqsa? Kenapa kita harus bergembira dan berharap satu saat Al-Aqsa merdeka dan kita bisa bersujud bersama-sama di sana? Yang pertama dan utama adalah Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Jadi ini yang paling penting. Kenapa ibu-ibu sekalian? Kalau ada orang yang bilang, kenapa sih kok jauh-jauh yang dipikirin? Kenapa sih harus Aqsa yang jauh di sana? Betul Bu, karena Aqsa artinya adalah yang jauh, kata Nabi. Jadi ketika Rasulullah SAW yang kedua, yang pertama adalah Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Rasulullah dan umat Islam, ibu-ibu sekalian, 17 bulan beribadah kepada Allah, sholat menghadap kepada kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Maka kemudian barulah ketika setelah 17 bulan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 114 untuk kembali lagi kiblatnya adalah kemana Bu? Ka'bah. Tapi sempat 17 bulan menghadap kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, ia adalah merupakan salah satu masjid yang dibangun setelah Masjidil Haram. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, ibu-ibu? Masjid mana Bu yang pertama dibangun Bu? Masjidil Haram. Ibu sekalian, Masjidil Haram. Masjid Al-Haram adalah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Tapi kemudian Abu Dzar bertanya, terus mana lagi ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, yang kedua berjarak 40 tahun setelah Masjidil Haram dibangunlah Masjidil Aqsa. Ibu sekalian, jadi masjid yang kedua adalah Al-Aqsa. Jadi kita perlu tahu di mana itu Aqsa. Apa urgensinya Aqsa buat kita, ibu sekalian? Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena kita baru saja melaksanakan Maulid Nabi, yaitu di bulan Rabiul Awal, Nabi SAW bersabda, tidaklah kamu diperintahkan dengan sungguh-sungguh untuk berjalan kecuali 3 masjid. Ibu sekalian, 3 masjid yang perlu sungguh-sungguh kita ke sana. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kalau sampai hari ini kita nggak pernah tahu dan nggak mau tahu bahkan bagaimana kondisi Al-Aqsa, bagaimana mungkin kita akan mengikuti perintah Rasulullah SAW? Ada yang luar biasa. Saya sampai harus berdiri, ibu-ibu sekalian, Pak Mukri dan staf DKM menjadi saksi, insya Allah ya, ibu-ibu. Kalau kita begitu cinta dengan Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram ada makom Ibrahim. Setelah kita dari Hajar Aswad, kita dekat ke Multazam, bergeser lagi sedikit. Kalaupun maaf misalnya doa kita belum diijabah di Hajar Aswad, belum diijabah di Multazam, kita bergeser dekat makom Ibrahim, kita berdoa kepada Allah. Kita begitu sungguh-sungguh memperlihatkan makom Ibrahim. Di Al-Aqsa ada makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW akan berangkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau dimampirkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Maknanya apa ibu dan bapak sekalian? Mohon maaf, Masjidil Aqsa adalah sesuatu tempat yang penting untuk kita perhatikan. Bun, maaf ya ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita melihat berapa banyak wanita dan anak-anak yang terbunuh atau dibunuh oleh Israel, Zionis laknatullah. Kita lihat bagaimana rumah sakit dibom, dirudal, mereka nggak punya makanan, mereka tidak punya air bersih, mereka tidak bisa tidur dengan nyaman seperti kita. Bu, bukan kasihan yang harus kita sampaikan kepada saudara kita di Gaza.
Bukan belas kasih yang harus kita sampaikan pada saudara kita di Gaza, tapi ada yang lebih penting daripada kasihan ibu-ibu sekalian, yaitu kita berhutang budi dengan mereka. Kita punya utang budi dengan penduduk Gaza. Kita punya utang budi dengan saudara-saudara kita di Palestina, Bun. Kenapa? Selama ini yang Al-Aqsa adalah mereka. Selama ini yang berdarah-darah, berjuang dengan jiwa dan harta adalah mereka. Padahal Aqsa adalah warisan umat Islam semuanya, bukan cuma warisan warga Palestina. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Dan saat tadi saya sampaikan lagi, jadi sebelum Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi mau berangkat ke Sidratul Muntaha, telapak kakinya Rasulullah masih ada sampai sekarang. Masih ada, Bu. Masya Allah. Kemudian jenggotnya Rasulullah SAW masih ada beberapa helai juga di situ. Sampai sekarang tempat itu masih ada, terjaga, dan baunya harumnya luar biasa. Ibu-ibu yang dicintai Allah, katanya kita cinta sama Rasulullah, tapi kita ikut nggak perjuangan beliau? Ini yang paling penting. Dan tentunya ada satu hal yang saya nggak mau berpanjang-panjang, karena Syekh Faiz insya Allah lebih tepat berbicara hari ini. Tapi paling tidak ini motivasi buat saya pribadi. Ibu-ibu sekalian, kemudian ketika Nabi SAW bersabda, 3 masjid yang harus sungguh-sungguh kita datangi. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Bu, 1 rakaat berapa pahalanya di sana? 100.000 kali. Yang kedua Masjid Nabawi. Berapa pahalanya di Masjid Nabawi? 1 rakaat 1000 kali. Dan di Masjidil Aqsa 1 rakaat ada yang meriwayatkan 500 kali lipat, ada yang 250. Tapi pokoknya berlipat-lipat. Tapi kemudian ada seorang sahabiah, seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya kita tidak bisa ke Masjidil Aqsa, apa yang harus kita lakukan?" Ibu-ibu sekalian, Maimunah bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, "Wahai Maimunah, sungguh jika satu saat kita tidak bisa ke Al-Aqsa, ketika kita tidak sampai ke Masjid Al-Aqsa, Bun, karena Aqsa artinya jauh. Sekarang hari ini di Palestina, mungkin kita harus beberapa kali naik pesawat, kemudian kita juga butuh waktu dan juga tenaga dan harta untuk ke sana. Maka kata Nabi, kirimkanlah minyak-minyak zaitun kalian untuk ke Al-Aqsa, agar Al-Aqsa senantiasa lampu-lampunya menyala tak kenal henti." Artinya ibu-ibu sekalian, doa-doa kita, dana-dana kita, bantuan-bantuan kita, doa-doa yang tak kenal henti, Allah pasti Sami'un Basir. Allah adalah pasti mendengar doa-doa kita. Apalagi saudara kita yang jauh sangat membutuhkan doa-doa kita. Indonesia adalah mayoritas muslim di dunia, ibu-ibu sekalian. Maka wajar kalau saudara kita di Palestina menunggu doa-doa kita, menunggu ibu-ibu sekalian cinta kita kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan seluruh tanah Al-Aqsa yang jumlahnya 14,4 hektar dan juga negeri Palestina yang juga kita berhutang budi dengan mereka, karena Palestina negara yang termasuk mengakui Indonesia merdeka di awal-awal. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir bersama keluarga bisa sujud bareng-bareng di Masjidil Aqsa bersama-sama dalam keadaan merdeka insya Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa akan terwujud dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Faiz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلاة دائمة وأبدية. أما بعد أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربما رأينا في التلفاز، رأينا في السوشيال ميديا، رأينا في مواقع الإنترنت ما يحدث هناك في غزة. شاهدنا القتل والدمار والقصف، ولكن بعض الناس بل كثير من المسلمين
يظن أن القتال هناك قتال عادي، مجرد قتال بين اليهود وأهل فلسطين. Mungkin kita lihat ya di TV, kemudian di sosial media, juga di internet, yang terjadi sekarang ini kebanyakan umat Islam menyangka bahwa pertempuran yang terjadi itu pertempuran biasa antara orang Palestina dengan orang Yahudi. لأن القتال هناك طبعا هذا معتقد خاطئ، لأن القتال هناك ليس قتال عادي، بل هو قتال للدفاع عن العقيدة. كيف للدفاع عن العقيدة؟ Tentu saja persepsi tersebut persepsi yang salah. Mengapa? Karena pertempuran yang terjadi itu bukan pertempuran biasa, tapi peperangan yang terjadi itu adalah peperangan karena akidah. يعني Maksudnya, الذي يحدث في فلسطين هو دفاع عن العقيدة، دفاع عن مصر النبي عليه الصلاة والسلام. لو سألنا سؤالا: ما اسم هذا المسجد؟ ya, berarti yang terjadi di sana adalah pembelaan terhadap akidah, pembelaan terhadap tempat Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditanya, apa nama masjid ini? Apa nama masjid ini, Bu? Muhajir. مسجد المهاجرين. لو جاء شخص ملحد أو كافر أو نصراني أو بوذي وقال هذا مسجد المهاجرين ليس للمسلمين وليس لأهل إندونيسيا وسنهدمه ونبني مكانه معبدا للبوذيين مثلا، هل يقبل أحد عنده إيمان وعنده إسلام؟ Seandainya datang di masjid Al-Muhajirin ini orang kafir, orang Nasrani, orang Buddha, dan agama yang lain misalnya, dan mengatakan bahwa masjid Al-Muhajirin ini bukan punya umat Islam, bukan punya umat Islam di Indonesia, kita akan menghancurkan masjid ini dan akan kita ganti menjadi tempat ibadah mereka. Apakah ada yang menerima? Ibu menerima? Tidak. طبيعي ألا يقبل الإنسان بهذا، فكيف إذا كان هذا المسجد هو مصر النبي عليه الصلاة والسلام، هو المسجد الأقصى، هو أول قبلة للمسلمين، هو ما نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ربط الله سبحانه وتعالى قدسيته بقدسية البيت الحرام، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Tentu saja tidak ada satupun di antara kita yang mau menerima kalau Masjid Al-Muhajirin ini dihancurkan, diganti dengan tempat ibadah umat lain. Apalagi kalau yang mau dihancurkan itu adalah Masjid Al-Aqsa, tempat Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiblat pertama umat Islam. Dan dengan nama Masjidil Aqsa itulah salah satu ayat Al-Quran disebutkan di dalamnya, dan ini akan terus dibaca sampai hari kiamat. Dan kesucian dari Masjidil Aqsa itu dihubungkan, diikatkan dengan kesucian Masjidil Haram, sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Syekh dalam surat Al-Isra ayat 1 yang ada di jantung Al-Quran, awal juz berapa, Bu? Awal juz 15. Kok tempatnya ada di tengah-tengah di jantung Quran? Maksudnya apa? Agar kita jangan lupa. Ya, tafadhol. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول:
لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأننا إذا ذهبنا إلى تلك المساجد لنصلي فيها سنأخذ أجرا عظيما. لذلك بعضنا يذهب إلى العمرة، والبعض الآخر في العمرة يذهب لزيارة المسجد النبوي. وهذا أيضا الحال في المسجد الأقصى، أنك إذا زرته تأخذ أجرا من الله سبحانه وتعالى. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nani menyatakan bahwa kita tidak boleh mengupayakan untuk pergi ke suatu tempat dengan susah payah kecuali ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Artinya kita itu nggak ada uang pun diupayakan, diusahakan capek-capek nabung ke 3 tempat ini. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke tempat ini dan beribadah di sana, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ada orang-orang yang pergi umroh, kemudian pergi juga ke Masjid Nabawi. Juga kemudian ada yang umroh plus Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Dalam rangka mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك سألت ميمونة رضي الله عنها: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: زوروه فصلوا فيه. طيب يا رسول الله، إذا لا نستطيع، نحن اليوم لا نستطيع زيارة المسجد الأقصى، ماذا نفعل يا رسول الله؟ وكأنه يعلم ما سيحصل في هذا الوقت، فقال: فإن لم تستطيعوا زيارته فأرسلوا له زيتا تسرج به مصابيح المسجد الأقصى، تضاء به المصابيح، يعني كناية أن لا تجعلوا بيت المقدس تطفأ مصابيحه، لا ترفع فيه الصلاة، لا يرفع فيه الأذان، إياكم، وإلا استبدلنا الله عز وجل بقوم يحبون دينهم وعقيدتهم فيحرروا مصر نبيهم عليه الصلاة والسلام. Oleh sebab itu, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Maimunah, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, datanglah ke sana, kemudian sholatlah di sana. Kemudian Sayyidah Maimunah bertanya lagi, bagaimana kalau kami tidak bisa ke sana? Ya, pada saat itu kita tahu bahwa Masjidil Aqsa pun tidak di tangan umat Islam, di tangan Romawi. Nah, pertanyaan ini juga seolah-olah inspirasi, ya, Allah memberikan inspirasi kepada Sayyidah Maimunah untuk bertanya tentang ini, seolah-olah Sayyidah Maimunah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu suatu saat akan terjadi yang seperti sekarang ini. Kita tidak bisa ke sana karena Masjidil Aqsa itu berada di tangan musuh-musuh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, maka kirimkanlah minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Ini merupakan perumpamaan kinayah bahwa apa? Kita tidak boleh membiarkan lampu-lampu di Masjidil Aqsa itu padam. Tidak boleh membiarkan azan tidak berkumandang. Tidak boleh membiarkan Masjidil Aqsa itu ditutup, apalagi dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi, maka Masjidil Aqsa ini akan dikuasai oleh umat lain, oleh kaum yang lain. Na'udzubillah. وكذلك المسجد الأقصى إذن ليس لأهل فلسطين، المسجد الأقصى لكل المسلمين، لكل الموحدين، لكل المؤمنين، كما المسجد الحرام هو ليس لأهل مكة بل هو لكل المسلمين. لذلك
هي حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، حرب لهدم مصر نبينا صلى الله عليه وسلم. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan cuma milik orang Palestina. Masjidil Aqsa itu adalah milik umat Islam seluruhnya. Sebagaimana Masjidil Haram bukan milik penduduk kota Mekah. Masjidil Haram adalah milik umat Islam seluruhnya. Sehingga ketika ada manusia yang ingin menghancurkan, memerangi Masjidil Aqsa, itu berarti perang ini adalah perang akidah. Perang ini adalah perang agama, bukan perang biasa, sekedar penjajahan biasa. وهذا الذي حصل وحدث من أهل فلسطين أنه لا ينبغي لهم أن يفرطوا في مصر النبي عليه الصلاة والسلام، فحاول اليهود أولا أن يهدموا المسجد الأقصى، ثم حاولوا أن يحرقوا المسجد الأقصى، ثم حاولوا أن يمنعوا الناس من الصلاة في المسجد الأقصى، واليوم يحفرون أنفاقا تحت المسجد الأقصى حتى يقع وينهار المسجد الأقصى والعياذ بالله. Oleh sebab itu, maka kita tidak boleh mengabaikan Masjidil Aqsa. Zionis Yahudi sudah berupaya untuk apa? Untuk menguasai Masjidil Aqsa, untuk mengepung Masjidil Aqsa. Kemudian sudah berusaha juga tahun 69 untuk membakar Masjidil Aqsa. Kemudian juga berusaha untuk melarang umat Islam untuk masuk dan sholat di Masjidil Aqsa, dan juga sudah membuat terowongan-terowongan di bawah Masjidil Aqsa yang jumlahnya sangat banyak, dengan tujuan Masjidil Aqsa itu ambruk dari bawah tanah, seperti itu. طيب كلنا رأينا الذي يحدث لما رفض المسلمون هناك في فلسطين أن يتنازلوا عن المسجد الأقصى. ما كان من اليهود إلا قتل ودمار، وقتل للأطفال، قتل للنساء، قتل للأبرياء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه الليلة قصف أكثر من 24 بيتا والناس نائمون فيها، واستشهد أكثر من 460 فقط في الليل في 4 ساعات. Kita melihat apa yang terjadi saat ini, bahwa umat Islam di Palestina tidak ingin mundur, menyerah selangkah pun, dan membiarkan Masjidil Aqsa itu dikuasai, dihancurkan oleh Zionis Yahudi. Oleh sebab itu tidak ada cara yang bisa dilakukan oleh Zionis Yahudi selain apa? Selain membunuh, membantai, menghabisi saudara-saudara kita yang ada di sana, yang sebagian besarnya itu adalah perempuan dan anak-anak. Semalam, ya Allah, kalau kita menyaksikan ibu-ibu, itu betul-betul malam yang sangat menyeramkan. Betapa dalam satu malam 24 rumah hancur, 460 orang yang wafat dalam 4 jam saja. 460 orang wafat dalam 4 jam saja, dan itu sebagian besarnya adalah anak-anak dan perempuan. Ya Rabbi. هل هذا فقط؟ بل حتى أن هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم قصفوا الحجر والشجر، الكلاب والقطط في الشوارع قصفوها أيضا. طيب هل اكتفوا بذلك؟ بل قصفوا المساجد والناس يصلون فيها. هل هذا فقط؟ لا، حتى أنهم ضربوا المستشفيات. حتى الآن 22 مستشفى صغيرة في غزة تم قصفها، وهناك مستشفى المعمداني ربما كلكم شاهدتم هذه المجزرة على الهواء مباشرة، واليهود الظالمين يقصفون مستشفى يستشهد فيه أكثر من 1000 جريح وشهيد كانوا موجودين في المستشفى.
Dan kita lihat bagaimana Zionis Yahudi itu bukan cuma tidak berperi kemanusiaan, juga tidak punya hati kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di atas tanah Palestina, apakah itu batu, apakah itu pohon, apakah itu tumbuhan, bahkan kucing dan Muhammad anjing pun di jalanan semuanya menjadi korban dari kebiadaban Zionis Yahudi. Yang kita lihat betapa banyak masjid-masjid yang hancur. Ada kurang lebih 25 masjid yang hancur. Oh, bukan, masjid-masjid yang hancur ada sekitar 11 lebih. Kemudian juga rumah sakit, 25 rumah sakit yang kena rudal. Rumah sakit ibu-ibu, kena rudal. Kira-kira ada musuh tidak di sana? Musuh pun, tentara pun kalau ada di sana kan tentara yang sudah terluka. Bukan tentara yang bisa berperang. Yang ada di sana orang-orang yang sekarat, anak-anak yang sedang terluka. Kemudian selanjutnya kita lihat dalam berita bagaimana mereka menghancurkan satu masjid yang disebut dengan Masjid Baptis. Kenapa Masjid Baptis? Karena masjid ini di bawah naungan gereja Anglikan. Kenapa saudara-saudara kita sampai dirawat di sana? Karena penuh masjid. Dan sebagian juga menyangka seandainya kalau mereka dirawat di rumah sakit milik umat Nasrani bakal tidak diserang, bakal tidak kena rudal. Ternyata tidak ada yang selamat. Ya, artinya apa? Memang Yahudi itu arogan. Dia tidak peduli ini milik umat manapun. Artinya jangankan milik umat Islam, milik umat yang lain pun itu mereka serang. Seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pembantaian di Masjid Baptis ini lebih dari 1.000 orang terluka dan lebih dari 500 orang yang mati syahid, yang semuanya mereka itu pasien serta petugas-petugas medis yang ada di masjid, di rumah sakit tersebut. وكل هذا الذي يحدث ويحصل اليوم موجود إعلام، موجود كاميرات تصور ما يحصل. كنا في الماضي نقول لا يوجد هناك وسائل تواصل ولم يرى الناس ولم يرى المسلمين، لكن اليوم موجود كل شيء. ولا زالت الأمة الإسلامية إلى اليوم في نوم وسبات عميق وللأسف الشديد. Kita lihat di sosial media, di TV, apa yang terjadi di sana. Kenapa? Karena sekarang informasi itu bisa diketahui orang dengan cepat. Ada HP ya dan lain sebagainya. Kalau dulu bisa jadi orang mengatakan itu bohong, nggak ada gambarnya, ya. Sekarang orang bisa langsung melihat saat kejadian, live streaming ibu-ibu. Jadi apa? Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibohongi. Tapi dengan kenyataan realita yang bisa dilihat oleh manusia di seluruh dunia ini, masih saja di kalangan umat Islam ternyata ada yang tidak percaya, ada yang mengabaikan. ولكن هو نصر الله سبحانه وتعالى، وهو وعد الله سبحانه وتعالى الذي بشرنا فيه بالقرآن الكريم، الذي بشرنا به في القرآن الكريم. فلذلك نجد أن أهلنا هناك ما زالوا ثابتين، ما زالوا صابرين، ما زالوا موقنين بنصر الله سبحانه وتعالى بفهمهم للقرآن وبفهمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع الأحزاب على النبي والصحابة فماذا قال القرآن الكريم فيهم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
فهذه جعلت المؤمنين في غزة يعتقدون ويؤمنون أنه كلما زادت الابتلاءات وازدادت المحن ازداد اليقين والإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى. Tetapi kita meyakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, kabar gembira yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an membuat saudara-saudara kita di sana tetap teguh bertahan, tetap sabar menjalani satu persatu, bahkan sekaligus anggota keluarganya syahid. Mereka tetap sabar menjalani itu. Mengapa? Karena mereka memahami apa yang juga pernah terjadi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dalam Al-Quran disebutkan walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang yang beriman di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana musuh semuanya mengepung bersatu untuk menghancurkan umat Islam di kala itu, apa yang dikatakan oleh para sahabat? Qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika ujian, cobaan, kesedihan, penderitaan itu sudah sampai puncaknya, justru saat itulah keyakinan umat Islam bertambah. Mereka meyakini saat ujian itu sampai di puncaknya, itu berarti pertolongan Allah sudah dekat. Janji Allah Subhanahu wa taala sudah dekat. Mereka menyatakan sebagaimana juga yang ada dalam keyakinan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Mereka yakin betul, mereka memahami betul firman Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka kemudian mengatakan wa shadaqallahu wa rasuluh. Kita yang jauh di sini ibu-ibu, sebagian kita mungkin bosen, Palestina lagi puluhan tahun yang kita dengar itu saja. Kitanya bosen, tapi mereka yang ditembak, mereka yang ditawan, mereka yang ditangkap, mereka tidak pernah bosan. Mereka senantiasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan wa shadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum, dan tidaklah bertambah pada diri mereka, melainkan bertambahnya keimanan dan bertambahnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin sepenuhnya dimanapun mereka akan wafat, dimanapun mereka akan meninggal, dimanapun keluarga mereka akan meninggal, tapi mereka memilih untuk wafat dalam perjuangan menjaga Masjidil Aqsa. Dan tidak ada satupun warga Gaza yang keluar dari Gaza sebagaimana yang kita saksikan berbondong-bondong orang Yahudi meninggalkan tanah jajahan yang mereka miliki. Dan kita lihat bagaimana airport Ben Gurion itu penuh dengan orang yang antri ingin meninggalkan Palestina, orang-orang Yahudi. Padahal mereka yang menyerang, mereka yang kabur. Tapi saudara-saudara kita yang diserang, tidak ada satupun yang pergi keluar dari Gaza, mengungsi keluar Gaza. طيب ما واجبنا نحن المسلمون في كل بقاع الأرض؟ ما واجبنا تجاه بيت المقدس؟ Selanjutnya, apa kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Baitul Maqdis? Beliau ini warga Gaza, ibu-ibu. Mungkin kita juga perlu bertanya kabar terakhir keluarga beliau ya di sana. Saya berapa hari yang lalu ketemu beliau, sempet teleponan dengan saudara perempuannya ya. Jadi beliau ini dari keluarganya satu-satunya yang ada di luar negeri. Jadi terbayanglah kalau beliau kadang ketika berjumpa kelihatan kesedihannya terlihat ya, walaupun beliau tidak mengeluarkan air mata. Tentu beliau banyak pikiran. Ibu-ibu, kita punya keluarga di rumah sakit, satu orang, galau nggak Bu?
galau. Nah ini bagaimana? Keluarga beliau di bawah hujan rudal dan roket. Na'udzubillah. كان قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون المسلمون في داخل بيت المقدس في مواجهة مباشرة مع اليهود من أجل الدفاع عن مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ما واجبنا نحن الذين في خارج بيت المقدس؟ Ya, Allah sudah mentakdirkan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina, yang ada di sekitar Baitul Maqdis, mereka berhadapan langsung dengan Zionis Yahudi. Sedangkan kita di sini Allah takdirkan kita lahir di Indonesia. Apa kewajiban kita terhadap Baitul Maqdis? واجبنا نحن في خارج فلسطين أن نعلم الناس ونفهم الناس ما يحدث هناك في بيت المقدس. واجبنا أن نربي أبناءنا على حب بيت المقدس، على حب عقيدة المسلمين، على حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نعلم جيراننا، نعلم أصدقائنا، زملائنا في العمل، في المدرسة، في المجلس، نعلمهم ما يحدث في بيت المقدس. Tugas pertama kita adalah menyampaikan, menerangkan, memberikan informasi kepada masyarakat apa yang saat ini terjadi di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah mendidik anak-anak kita agar mereka mencintai Masjidil Aqsa, mencintai 3 masjid suci umat Islam. 3-tiganya, tidak cuma 2. Kita juga menyampaikan kepada tetangga kita, teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di sekolah, teman-teman kita, kerabat kita dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. وأيضا واجبنا أن نقاطع كل الشركات والمحلات التجارية التي تدعم بني صهيون والتي تؤيد قتل المسلمين في غزة وفي فلسطين. فأنت أو أنت إذا تشتري من هذه المنتجات وكأنك تعطيهم نقود ليشتروا سلاحا أو يصنعوا سلاحا يقتلوا به المسلمين. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memboikot perusahaan-perusahaan, produk-produk yang mereka jelas-jelas membantu Zionis Yahudi. Ibu-ibu lihat ya, bagaimana salah satu perusahaan yang memberikan makanan gratis kepada serdadu-serdadu Yahudi. Seperti itu. Kemudian mengapa? Kalau kita membeli produk ini, itu sama dengan kita memberikan uang kepada Zionis Yahudi untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Sama dengan kita memberikan uang untuk membeli senjata sebagai alat untuk membantai saudara-saudara kita yang ada di sana. ولا أحد يستهتر في هذا الموضوع. هذا الموضوع مهم جدا. ربما يقول أحد يعني أنا لو اشتريت ب5 روبية هل هذا سيقتل المسلمين؟ كل شخص لو تكلم هكذا 5 روبية ب300 مليون إنسان يعني كم مليون في اليوم الواحد؟ نعم 5,000 روبية هذا يفرق، يصنع فرقا كبيرا ويقتل المسلمين أهلنا المسلمين هناك في فلسطين. Sebagian kita mungkin mengatakan perkara ini adalah perkara yang sepele, perkara yang tidak penting. Apakah mungkin uang 5 rupiah misalnya itu bisa jadi senjata untuk membunuh saudara-saudara kita? Lah iya, kalau yang beli cuma 1 mengeluarkan uang 5 rupiah. Kalau yang beli 3 juta orang, berapa 5 dikali 3? Itu pasti dapat untuk membeli senjata.
yang akan na'udzubillah digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di sana. وأيضا من واجبنا تجاه بيت المقدس أن نستغفر لأهلنا المسلمين هناك، أن نستغفر لهم، أن ندعو لهم، أن نصلي لهم في جوف الليل ركعتين ندعو بها لأهلنا، نصلي ركعتين بنية أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن المسلمين هناك. Yang lain yang bisa kita lakukan adalah kita memohonkan ampun kepada Allah bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua mereka, khususnya kalau bisa kita bangun tengah malam, khusus berdoa, meminta kepada Allah dengan niat semoga saudara-saudara kita di sana Allah berikan keteguhan. Bukan agar mereka kabur sebagaimana orang-orang Yahudi, tapi kita berdoa agar mereka diberikan keteguhan tetap bertahan meskipun mereka dihujani oleh rudal yang kalau didengar ya, ini tambahan dari saya ibu-ibu, bahwa rudal yang ditembakkan oleh Zionis Yahudi dalam 7 hari peperangan itu sama dengan rudal yang ditembakkan oleh Amerika di Afghanistan selama 1 tahun. Nggak kebayang ya, Afghanistan luas, sedangkan Gaza itu ibu-ibu kalau kita muter 1 jam aja selesai. Gaza itu kecil ya, Jakarta itu berlipat-lipat kali lebih luas daripada Gaza. Tidak terbayang ibu-ibu. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهلنا بالصبر والثبات وأن يكرمهم بالنصر والتمكين إن شاء الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هناك في بيت المقدس في المسجد الأقصى ونحن ندخله مكبرين فاتحين فرحين بنصر الله سبحانه وتعالى. Dan terakhir beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di sana ibu-ibu ya, Masya Allah. Kemudian Allah memberikan juga keteguhan kepada mereka untuk tidak bertahan, untuk bisa bertahan. Kenapa? Karena betapa banyak ya. Kemarin ibu-ibu mungkin dengar ya ketika peristiwa Bosnia ibu-ibu ya, betapa saudara-saudara kita muslimat di sana berapa orang yang bunuh diri Bu. Kenapa? Karena diperkosa oleh orang-orang Serbia, mereka tidak kuat menahannya. Gitu. Alhamdulillah sekarang Bosnia sudah aman. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tidak ada yang bunuh diri ibu-ibu, tidak ada. Satu pun tidak ada yang bunuh diri. Mereka siap untuk menyambut mati mulia. Seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di sana sehingga kita nanti dikumpulkan di Masjidil Aqsa dengan gembira, kita bisa sholat dan berdoa di dalam Masjidil Aqsa bersama-sama dalam kondisi merdeka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin amin. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu kulla khairin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nas'al soal lil khitam. Kaifa ahwal al-ahl huna? يعني أحوال الأهل الحمد لله خرجوا من أكثر من مكان، يعني كل منطقة. بيتنا يعني الأول المنطقة دمرت وثم انتقلوا إلى بيت أخي وأيضا قصفت المنطقة ثم الآن انتقلوا إلى منطقة جنوبية قليلا في غزة، لكن ما في تواصل الآن. كان آخر اتصال قبل عدة أيام، قبل 4 أيام أعتقد، قالوا أنهم بخير ولله الحمد.
ولكن طبعا غزة ما فيها كهرباء، ما في إنترنت، الماء الآن موجود غير نظيف، دواء ما في، ويعني طبيعي لا نستطيع التواصل معهم، ما في كهرباء ولا إنترنت يعني. Ya, tadi saya bertanya ya, ingin tahu saja bagaimana kondisi keluarga beliau di sana. Beliau mengatakan bahwa keluarga beliau itu keluar berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena rumah mereka sudah hancur. Ya, karena rumahnya sudah hancur, akhirnya mereka pindah ke rumah kakaknya yang ada di sana, abangnya gitu. Kemudian setelah itu pindah lagi ke tempat ke arah selatan dan berhasil ya menelpon mereka, ada hubungan lewat chat dan lain sebagainya itu 4 hari yang lalu. Jadi sampai saat ini tidak bisa dihubungi keluarga beliau, dan ketika menyampaikan berita tersebut keluarganya menyatakan bahwa ya tidak ada listrik, tidak ada internet, tidak ada air ya. Air yang ada itu air yang tidak bersih gitu ya. Kemudian juga obat-obatan tidak ada. Kita doakan semoga Allah menjaga keluarga beliau dan juga menjaga seluruh saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini mengalami pembantaian terburuk di abad 20 dan 21 ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada pembantaian ini. Ya Allah, kita sangat sedih Ibu ya. Ingatlah, beginilah kita, nasib kita umat Islam ini adalah nasib umat yang paling murah darahnya saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita dengan kondisi ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan. Sudah cukup mungkin ya panitia. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Hasanah dan juga kepada Syekh. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya speechless gitu ya kita kata yang di sini. Kesulitan-kesulitan kita di sini tidak berarti apa-apa ibu-ibu. Keluhan-keluhan kita itu sangat receh gitu. Mereka, semua keluhan kita mungkin digabungkan beberapa ratus orang. Luar biasa. Ampun ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kepada ibu-ibu, apa ada pertanyaan? Silakan. Bu Nani, ada, silakan Ibu. Ibu-ibu, demikianlah paparan dari Ustadz, dari Syekh kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Jayis ini adalah asli dari Gaza. Kemudian Ustazah Hasanah dan Ustazah Fatimah adalah dari Yayasan Adara Relief Internasional. Yayasan Adara Relief Internasional berbadan hukum resmi dan kami bergerak di bidang membantu saudara kita di Palestina, ibu dan anak. Yang mana pada hari ini tadi sudah disampaikan, kebiadaban Zionis Israel di 2023 ini adalah yang paling parah dibandingkan 2021 dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ibu-ibu sekalian. Dan kami, saya juga termasuk sebagai ketua komunitas Ibu Indonesia Peduli Palestina, ini semua yang kami lakukan insya Allah sampai bantuan kami. Ibu bisa saksikan, ibu bisa lihat IG, Instagram, TikTok live dari Adara Relief Internasional. Jadi beliau adalah seorang hafidz Quran yang betul-betul penduduk Gaza, dan beliau keluarganya masih di sana seperti yang tadi disampaikan. Jadi insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, bahwa bismillah kami bersama ibu-ibu Al-Muhajirin dan juga Bapak DKM Al-Muhajirin dan staf betul-betul berjuang mencintai saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza yang sekarang mendapatkan agresi yang luar biasa. Untuk itu saya mohon izin kepada Ibu Wiwit dan juga Bapak Haji Mukri, mudah-mudahan donasi kembali ibu-ibu sekalian, berapapun yang ibu berikan, Bapak berikan, ibu niatkan agar kita semuanya bersama keluarga bisa sampai ke
Al-Aqsa dalam keadaan merdeka, sujud bareng-bareng. Insya Allah. Jadi kami mohon, saya tahu ibu sudah mengedarkan kotak infak, tapi sekali ini saya bersama teman-teman panitia izin nanti kami akan sampaikan kepada ibu-ibu, kami juga laporkan bahwa uang itu sampai kemana. Mudah-mudahan ini semua akan membawa kebaikan. Jadi mohon dibantu cepat saja. Insya Allah ibu-ibu yang putra-putrinya masih sekolah, saya doakan sekolahnya sukses. Yang putra-putrinya sudah menikah, mudah-mudahan dapat keturunan ahli Quran. Ibu yang keluarganya ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan insya Allah. Ibu-ibu yang kepengen putrinya atau keluarganya sembuh, bismillah, ibu infakkan berapapun untuk saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan sebagaimana tadi yang saya Zayid katakan, insya Allah sampai kepada mereka berapapun ibu-ibu sekalian. Insya Allah saya doakan dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan ibu-ibu putra-putrinya semuanya bisa berangkat haji dan umrah. Putra-putri ibu semuanya menjadi ahli Al-Quran Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau ada yang belum punya cucu diberikan cucu, yang belum punya menantu diberikan menantu, dan insya Allah semuanya menjadi ahli Al-Quran, mudah menghafalkan Quran, jauh dari kemaksiatan, jauh dari musibah. Dan insya Allah kita semuanya akan diundang oleh Allah bersama-sama sujud bersama di Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, nanti akan kami umumkan, mohon izin Ibu Wiwit, kami umumkan dapat berapa, dan insya Allah nanti akan ada kwitansinya dari Adara Relief Internasional, dan kemudian nanti kami juga boleh saksikan di IG kami Adara Relief sampai di mana ada ambulan dari kami Adara Relief. Kemudian juga kami mengasuh beberapa anak yatim, mengirim bantuan pangan, juga obat-obatan, dan juga kami biasa setiap tahun mengirim kurban sampai ke Gaza, ibu-ibu sekalian. Semua ada laporannya dan ada buktinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga demikian. Hari ini ada Relief Internasional untuk membantu saudara kita di Gaza seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh. Kita akan melelang slayer. Slayer ini 100% ibu-ibu sekalian untuk bantuan Gaza, ya. Ibu jangan lihat bentuknya, tapi ini adalah kecintaan kita kepada Palestina. Ibu ketika ibu pakai ini, ibu-ibu sekalian, ibu selalu dimanapun berada, jika bertemu dengan saudara kita Palestina, mereka akan mengatakan, Indonesia sangat kami cintai. Bahkan saya ketemu dengan orang-orang Palestina, mereka selalu mengatakan, Indonesia, Baitul Maqdis fi qalbi, kata mereka. Indonesia dan Baitul Maqdis ada di hatiku selalu, kata mereka demikian. Karena mereka mencintai ibu-ibu semuanya. Ketika ibu-ibu ada di sini, tadi divideokan oleh Mbak Fatimah, insya Allah ketika kita kirim ke mereka, mereka akan sangat senang. Betapa sahabat-sahabat muslimah di Indonesia begitu perhatian kepada mereka. Ibu-ibu 100% saya tidak ambil untung, Bu. Ya, Mbak Fatimah juga nggak ngambil untung. Ini kita lelang 100% untuk saudara kita di Gaza. Harganya adalah Rp500.000. Ada yang berkenan, ibu-ibu? Saya doakan 500.000. Mudah-mudahan seluruh keturunannya berangkat haji dan umrah, insya Allah. Seluruh keturunannya menjadi ahli Al-Quran. Boleh ditransfer. Kalau ibu nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti kita kirimkan nomor rekening, ya, insya Allah. Semuanya akan mendapatkan kebaikan. Sekali lagi kami tidak ambil untung Rp1 pun, insya Allah. Saksinya Ustazah Hasanah. Bu Nani ngambil untung nggak? Enggak ya. Insya Allah. Malah ya, saya udah punya slayer bagus nih. Iya kan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kapan lagi Bu? Kita nggak tahu hari kiamat. Mudah-mudahan ibu termasuk yang mengirim minyak-minyak zaitun. Yang membeli ini 500.000, insya Allah ibu mengirim minyak zaitun pergi ke Aqsa. Mudah-mudahan yang sakit orang tuanya Allah sembuhkan. Nanti kita di hari tuanya yang berinfak ini, insya Allah hari tuanya sehat walafiat. Insya Allah di hari tuanya nggak ada yang jatuh, nggak ada yang patah. Insya Allah sehat semua. Ada yang mau masuk surga membeli ini 500.000? 1, 2, 3, Masya Allah. Ya Allah, barokahilah ibu. Dengan siapa ibu sayang? Ibu Lilis. Semoga Allah barokahi ya. Ya, catat ya ibu. Ya, kalau nggak bawa nanti bisa ditransfer. Iya, Ibu Lilis, ibu pengurus Muhajirin. Yang pertama, yang kedua. Kemudian ada lagi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Masya Allah, Bunda. Iya, 1, 2, ada lagi.
Masya Allah, saya doakan 3, 4, 5, 6, 7. Semoga Allah masukkan 8, semoga Allah masukkan 9, semoga Allah masukkan ke surga yang paling tinggi Firdaus. Diri ibu-ibu sekalian yang mau masuk surga lewat ini. Ada 10, 9, ayo berdiri, maju ke depan. Kita minta doa dari Syekh. Ayo yang tadi udah beli juga, ayo ke depan Bu, ke depan. Kita minta doa dari Syekh agar Syekh insya Allah mendoakan kita semuanya yang hadir juga. Maju Bu, maju Bu. 500.000 ibu insya Allah dibarokahi Allah. Mohon dicatat ibu-ibu sekalian, Bu maju Bu. Minta didoain Ustazah Hasanah sama Syekh biar mereka semua kita minta doakan Syekh dulu ya. Kita minta Bu sini saja pengurus. Ini pengurus didoain sama Syekh. Ibu-ibu semua ikut didoakan ya. Ini mewakili. طيب شكرا جزاكم الله خير بارك الله فيكم جزاكم الله حسن الجزاء إن شاء الله بارك الله لكم في أبنائكم وأرزاقكم إن شاء الله وأموالكم وتكونوا يعني إن شاء الله ذخرا للإسلام والمسلمين اللهم آمين ويعني نشكر لكم حسن يعني شعوركم بأهلكم في فلسطين ووقوفكم مع أهلكم في فلسطين الله يجزاكم الخير ويبارك فيكم وإن شاء الله يكون لقاؤنا هناك في فلسطين بإذن الله رب العالمين اللهم آمين. Iya, mungkin, oh ya, taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, barik akhwatina al-muhsinat, barik akhwatina al-muhsinat ya Allah ya Rabbal alamin. Barik lahunna fi ahlihinna, barik lahunna fi amwalihinna, barik lahunna fi hayatihinna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lahunna fi kulli khair. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lahunna fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lahunna min kulli syarr. Allahumma ya Allah wasi' arzaqahunna. Allahumma ya Allah barik hayatahunna. Allahumma ya Allah ij'al husnal khatimah fi akhiri hayatihunna. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.